Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Kamarudin dengan NIM akhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esai saya mengenai film Split 2016. Oke, film Split 2016 merupakan sebuah film karya dari sebuah sutradara bernama Nick Shyamalan yang menampilkan sebuah tokoh dalam film yang memiliki gangguan identitas disosiatif. Film Split 2016 saya ambil karena film ini relevan untuk dikaji melalui psikologi komunikasi sebagai tugas ujian akhir semester, karena memperlihatkan konflik batin, komunikasi intrapersonal, dan relasi simbolik di ruang publik. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi komunikasi yang digunakan dalam film Split dan memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam film Split 2016. Yang pertama, tentang teori dalam psikologi komunikasi. Ada teori ruang publik dalam psikologi komunikasi. Ruang publik dalam psikologi komunikasi merupakan ruang interaksi sosial yang digunakan sebagai tempat individu membangun makna dan identitas. Nah, dalam film Split 2016, ruang publik ini digunakan menjadi sebuah arena konflik antara norma sosial dan kondisi psikologis tokoh utama. Lalu yang kedua, ada teori psikologi verbal. Psikologi verbal mencakup bahasa yang digunakan sebagai cerminan untuk kondisi kejiwaan dari tokoh, serta pilihan kata, intonasi, dan gaya bicara menunjukkan perbedaan identitas dari tokoh dalam film Split 2016. Lalu teori yang ketiga ada teori komunikasi intrapersonal. Nah, teori ini membahas tentang dialog batin dan konflik internal dalam diri individu dari tokoh, dan menjadi kunci memahami tindakan ekstrim yang dilakukan oleh tokoh utama dalam film Split 2016. Lalu, mari kita lakukan analisis kecil dalam film Split 2016 ini. Dalam film Split ada tokoh bernama Kevin yang berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang publik seperti kereta, ruang terapi, dan tempat-tempat umum lainnya. Dalam interaksi tersebut terjadi sebuah ketegangan antara identitas personal dari tokoh dan tuntutan sosial. Yang berarti ruang publik tidak selalu ramah bagi individu dengan gangguan psikologis. Yang artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi di ruang publik itu menuntut normalitas, sementara kondisi psikologis tidak selalu normal. Lalu yang kedua, kita akan melakukan analisis kecil dalam teori psikologi verbal. Teori psikologi verbal di dalam film menunjukkan bahwa setiap kepribadian dari si Kevin ini memiliki gaya bahasa yang berbeda. Yang perubahannya itu menandai sebuah perubahan identitas daripada tokoh tersebut. Lalu yang digunakan untuk kontrol utama adalah bahasa. Bahasa di dalam film ini menjadi alat kontrol dan dominasi bagi tokoh Kevin. Yang artinya bahasa bagi si Kevin ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi menjadi representasi dia untuk meluapkan kondisi mentalnya. Lalu berikutnya ada komunikasi intrapersonal. Di dalam film Split 2016, konflik batin antar identitas menunjukkan komunikasi intrapersonal yang tidak harmonis, seperti trauma masa lalu yang mempengaruhi dialog internal, serta menimbulkan sebuah keputusan ekstrim yang lahir dari intrapersonal yang terdistorsi.
yang artinya bahwa ketidakselarasan komunikasi intrapersonal akan berdampak pada perilaku sosial seseorang. Lalu, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam film ini? Yang pertama ada nilai komunikasi atau nilai etika komunikasi, yang berarti kesalahan memahami orang lain dapat melahirkan stigma-stigma buruk. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Di dalam nilai kemanusiaan menjelaskan bahwa pentingnya empati terhadap individu dengan gangguan mental. Yang ketiga ada nilai reflektif. Setiap individu memiliki konflik batin yang perlu dipahami oleh satu sama lain, bukan diberikan penghakiman. Lalu berikutnya adalah film Split 2016 ini sebagai media audiovisual yang mampu menyampaikan pesan kompleks secara emosional. Dan yang berikutnya adalah film Split 2016 ini mudah dipahami lintas latar belakang akademik yang efektif, lalu membangun sebuah empati dan kesadaran psikologis. Lalu mungkin teman-teman bertanya, apa sih peran kita sebagai komunikator? Nah, peran sebagai komunikator dalam film Split 2016 ini adalah sebagai menjembatani teori akademik dalam psikologi komunikasi dengan realitas populer yang digambarkan dalam film Split 2016 tersebut. Yang kedua adalah untuk menginterpretasikan pesan film secara kritis dan empatik. Yang berikutnya, kita sebagai komunikator mengajak audiens berpikir reflektif terhadap seseorang, bukan memberikan penghakiman kepada seseorang yang belum kita ketahui benar-benar latar belakangnya bagaimana. Psikologi komunikasi membantu kita memahami perilaku manusia secara lebih manusiawi. Film Split 2016 bukan sekedar hiburan, tapi sebuah edukasi dan refleksi sosial bagi kita untuk lebih peka terhadap saudara-saudara kita dan lingkungan kita. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.